Nah, menariknya menurut saya adalah sebuah cerita. Kenapa banyak rumah kosong, Pak Win? Kan banyak rumah-rumah Yang itu subsidi ya, kosong. rumah Jokowi kosong itu kan, yang kemarin di Cikarang di mana gitu Nah, ya. itu jawabannya sederhana, Pak. Itu bukan salah segmentasi, target marketnya betul. Cuman dia tidak layak huni, Pak. Karena infrastrukturnya nggak nyampe ke sana. Nah, yang nggak infrastruktur nggak sampai, fasilitas kesehatan nggak ada, pendidikan nggak ada. Saya nih sekarang misalnya punya rumah, mendingan gue tinggal di rumah orang tua gue, Pak. Iya, iya. Saya tunggu aja. Tapi saya sudah punya, Pak. Iya, iya. Apakah saya salah kalau saya investasi walaupun saya MBR? Nggak juga, nggak Itu salah. pertanyaannya. Iya, iya, enggak. Iya kan? Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang tamu yang sangat istimewa. Mengapa saya katakan begitu? Dia adalah seorang senior, basisnya adalah arsitek, lulusan dari Institut Teknologi Bandung, sebuah perusahaan tinggi terkemuka di Indonesia, dan juga magister dari urban atau perencanaan wilayah dari Universitas Indonesia. Kalau kurang jelas nanti kita tanyakan. Tetapi beliau ini adalah wakil di bidang perumahan dan permukiman dalam sebuah organisasi non-profit, yaitu yang disebut The HUD atau The Housing and Urban Development, yang dipimpin oleh Julfi Syarif Koto. Seorang legend juga, karena udah 40 tahun kali di sebuah pemerintahan, ya, organisasi pemerintahan. Nah, saya sapa dulu Bung Ade Armansyah. Saya panggil saja Bung Ade lebih lincah, lebih gampang ya. Nah, saya dengar Anda sangat tekun membidangi perumahan, ya, karena banyak orang yang puluhan tahun itu kan berkarya baik sebagai arsitek, terutama sebagai arsitek, suka pindah-pindah kan, nah, fokusnya kan kadang-kadang menjadi gedung, menjadi fisik. Nah, perumahan ini kan sangat langka orang yang memberikan perhatian. Bahkan ada beberapa penulis buku dari ITB juga ya, sudah almarhum kan. Pak Cuk. Ya, Pak Cuk ya. Pesan Purbo. Ya, gitu-gitu. Tapi yang juga menjadi practitioners, Anda karena ikut membidangi berbagai studi ya, kajian yang sangat lengkap ya saya lihat ya. Nah, ngomong-ngomong tentang evolusi pengembangan perumahan di Indonesia dari pemerintah. Kalau kita lihat dari Pak Harto, saya sebagai pengamat, pembangunan rumah itu kan ya hanya berkutat-kutit di bukan FPPP yang masa dulu itu, subsidi, namanya rumah subsidi. Dibangun sekitar 200.000 lah pada tahun 97, paling peaknya 97. Begitu 98 terus menurun, 40.000, 30.000 karena kita menghadapi krisis. Dan puncaknya sepertinya di Pak Jokowi sekarang ini kan, sekitar 230.000 seperti yang Anda bilang tadi. Itu pun kalau di rata-rata cuma 200.000, sama aja. Sudah 25 tahun. Kalau kita lihat kumuh juga, ya nggak berkurang. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang. Bisa dikatakan 25 tahun terakhir ini terjadi kemunduran kalau saya boleh kata. Sementara APBN terjadi kenaikan yang luar biasa. Bahkan subsidi. Kalau dulu hanya 5 triliun, sekarang 23 triliun. Nah, yang mau saya tanyakan, apa sebenarnya masalah paling mendasar di penanganan perumahan dari sudut pandang pemerintah? Dari tugas pemerintah sebagai enabler maupun provider. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak. Terima kasih. Panangian sudah diundang di podcast yang luar biasa ini. Tapi ini janjian dulu Pak ya, supaya ngomongnya nggak biasa-biasa begitu ya. Jadi pertama kali menurut saya sebaiknya kita punya kesamaan pandangan dulu gitu ya. Saya mau cerita begini Pak, jadi kita harus sepakat dulu masalah perumahan ini kompleks dan complicated. Yes, tentu. 100%. Ini dari dulu Pak ya. Jadi pokoknya nggak bisa ditangani oleh satu pemerintahan, bahkan antara beberapa level pemerintahan punya preferensi yang unik untuk masing-masing rumah dan seterusnya. Dan kemudian dilakukan bertahap. Tapi esensi dasarnya itu langsung kelihatan nggak bisa ditangani sendiri, artinya harus kolaborasi. Jelas dong. Dari awal nih Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita kembali kepada cerita apa yang kita lakukan dan ini hanya mewakili satu kepentingan atau kepentingan satu pihak, pasti nggak jalan gitu. Jadi harus konsisten. Ini cerita awalnya. Yang kedua, saya senang dengan quotes, kalau boleh saya sampaikan. Ini quotes saya ini yang kadang-kadang membekas kepada benak saya gitu.
Einstein bilang begitu Pak ya, bagaimana kita mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama pada saat kita meng-create them. Iya. Jangan ngimpi lah gitu kan. Tapi John Maynard Keynes itu buat saya juga menarik. Jadi, difficulty lies is not in the new ideas, but escaping from the old ones. Oh. Jadi dia bilang sebenarnya bukan dalam inovasinya, banyak yang nggak bisa melepaskan dari pemikiran-pemikiran yang lama itu. Mindset. Jangan salah Pak, ini masalahnya di sini sebenarnya menurut saya kan. Jadi misalnya Bapak terus ketemu dengan beberapa pihak segala macam, dulu kan saya udah bilang, tahun lalu saya udah bilang, misalnya seseorang yang tadi Bapak sebutkan, pasti ceritanya sama. Sebenarnya pertanyaan saya kan, kalau 5-10 tahun kamu cerita yang sama saja, nggak jalan juga, ada yang salah gitu. Iya. Nggak boleh kamu katakan gitu terus. Jadi kita masuk dalam satu kebenaran yang tidak implementatif. Ya. Jadi semua kita cerita betul Pak. Wah ya betul apa sih? Tapi tidak implementatif. Ya. Apakah kita akan berangkat dari cerita itu? Ini menurut saya permasalahannya. Nah perumahan permukiman itu menurut saya terkendala karena tadi kata-kata kompleks. Akarnya sendiri sebenarnya kita tidak bisa masuk Pak. Apa itu? Urbanisasi. Kita nggak bisa masuk Pak. Dari perumahan kan, itu kan bidang cerita orang yang lain kan, nggak bisa diatur, kita punya dampak terhadap perumahan. Yang kedua kemiskinan. Pak Panay kan nggak pernah cerita kan, bagaimana meningkatkan livelihoods gitu kan. Kita cuma cerita how to get the house gitu, misalnya bagaimana kita mendapat rumah, KPR apa segala macam. Tapi kemudian kita tidak pernah cerita bagaimana mereka ditingkatkan apalagi livelihood mereka itu ya, supaya mereka juga bisa berusaha sendiri dan sebagainya. Ini nanti cerita komunitas. Nah cerita-ceritanya kemudian mendasari cerita, saya akan masuk ke dalam Grand Design Housing Policy yang dibuat. Kemudian direview, dikatikan etornya gitu. Jadi Grand Design Housing Policy ini kerjasama antara PUPR dengan World Bank Pak. Di bawah yang namanya NAHP ya, National Affordable Housing Program. Ya saya udah baca itu. Ya. Kemarin saya mengundang Pak Chandra. Ya. Dari Pak Iwan ya. Ya. Saya udah baca-baca. Ya kira-kira. Itu bagus kan sebenarnya kan sesuatu yang menurut saya menarik. Tapi persoalannya gini ya, saya sebelum dapat sana, ada teman lain ngomong, loh Bank Dunia ini kan kasih pinjaman. Dia punya kepentingan. Ya. Dan jangan salah, pinjamannya itu komersial. Ya. Hanya 5 tahun. Ya. Jadi kalau, maaf, kalau mereka juga puji, itu ada maksudnya. Saya mendengar diskusi lah dari teman. Saya agak sedikit mikir. Ya. Ya ada benernya sebenarnya gitu. Itu maksud saya. Cuman Mbak maksud saya ini substansinya cerita. Oh ya, saya lebih suka mendengar substansinya. Ya, karena begini, pada saat yang sama Pak Prabowo bilang ada 10 billion dari Cina soft loan. Artinya kalau soal dana kita bisa memilih sources. Tapi kalau soal konsep kita harus menemukan sendiri kan. Betul. Penyakit diri kita untuk silakan Pak. Nah, saya masuk Pak. Ini kepada yang namanya, jadi pada saat kita ini kan Grand Design Housing Policy itu 2020 sampai 2045. Yang sekarang masih diproses. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan ini pertanyaan saya mau menjawab kenapa nggak jalan gitu ya. Barangkali ini sebenarnya ceritanya. Kan baru selesai. Baru selesai. Tapi kan harusnya dijalankan. Oh, enggak dong, kalau 2020 sampai 2045 dan itu jadi 25 tahun. 25 tahun dengan taruhan. Saya kira tadi 2025 ke sana. Enggak, sorry. Itu RPJP, Pak. Iya. Nah, Oke. National Housing Grand Design. Terus kita mengambil satu skenario dasar. Ya. Jadi setelah melihat 30 tahun, tadi saya katakan juga, Pak, alhamdulillah Pak, semuanya naik, Pak. Kumuhnya naik, backlognya naik, begitu kan? Kita berpikir. Itu namanya ngeledek, Pak. Tapi silakan. Ngeledek untuk diri sendiri bagus. Iya, itu ngeledek diri sendiri. Apa yang salah gitu? Itu sama Pak. Apa yang salah gitu? Ini semuanya kena cerita. Jadi kita ini sebenarnya sudah mengenal semua cerita mengenai housing dan settlement, perumahan, sudah tahu semua Pak. Iya. Problemnya nggak bisa mengimplementasikan. Iya. Jadi ini yang harus dipilah. Kenapa tadi saya ngajak Pak, kita samakan dulu ya. Bukan masalah konsepnya lagi Pak. Iya. Gimana mengimplementasikan? Jadi cerita yang berbeda gitu kan. Kalau diulang-ulang lagi seperti ini ya, menurut saya cerita-cerita kaset kusut itu Pak ya, yang diulang-ulang dan sebagainya. Ini saya ambil contoh gini Pak. Misalnya ada 5 tahap melakukan sesuatu. 1, 2, 3, berhenti di tahap ketiga. Macet gitu kan. Nanti diulang lagi tahun depan.
Bukan dari 3 Pak, dari 1 lagi. Oh itu nggak boleh harusnya. Loh, ini yang terjadi. Itu nggak boleh. Mestinya dari sini. Iya Kira-kira itu ya. iya dong. Ini menurut saya. Kalau menurut saya itu mindset juga. Artinya apa? Kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat? Iya. Loh, sama dengan lubang di jalan itu. Itu ibu-ibu pun tahu. Ah, kemarin kan di lubang. Ini kan proyek. Nah, jadi maksud saya apa? Iya. Itu old school, Iya. old mindset, Iya. dan itu buruk untuk pemerintahan. Iya, betul. Ya, terus tadi. Oke, Ya. jadi kita mengambil skenario itu judulnya adalah Housing System for Sustainable Urbanization. Jadi Sustainable Urbanization ini kan mengambil dari Habitat 3, Pak. Menganggap penduduk perkotaan pada tahun sekian menjadi sekian. Saya ngambilnya kata-katanya gitu, Pak. Jadi ada yang 72%, ada yang 65%. Rata-rata sih 72. Ya, kira-kira. Kita bilangnya juga 72,8. Terus kita punya 3 yang dikaitkan dengan rumah. Sorry, dengan 72% ya. Perkotaan, Pak. Ya, dalam 20 tahun akan tumbuh 90 juta masuk di kota. Iya. Di seluruh kota Indonesia. Iya. Pada saat yang sama akan turun 38 juta di desa. Iya. Iya. Tadi poinnya gini, yang pertama kita mengatakan harus ada pasokan massal untuk rumah khusus dan rumah umum. Oke. Ya. Yang kedua kita harus melakukan redevelopment untuk perumahan swadaya. Ya. Dan yang ketiga Sudah itu kan renovasi kan? swadaya. Perbaikan. Tidak hanya, Pak. Oh, tidak hanya. Oke. Jadi nanti ada namanya community housing. Terus ini. Terus yang ketiga itu adalah di aspek rumah komersial itu adalah pembiayaan yang adaptif. Nah, saya mau cerita satu-satu ini 72. Jadi skenario-nya gitu, kita punya 8 kebijakan. Cepat aja, saya sebenarnya nggak yakin bisa selesai dalam waktu singkat, tapi saya coba Pak ya. Yang pertama itu kita membuat kebijakan untuk masing-masing rumah, Pak. Ya, karena jenis rumah ya. Jenis rumah itu karena masing-masing punya entitas masing-masing, tidak bisa sama, berbeda. Nah, sebelum itu saya akan cerita mengenai housing continuum dulu, Pak. Housing continuum itu dimaknakan sebagai housing types available in the community. Jadi kita punya gambaran, Bapak tahu lah ya. Jadi mulai yang namanya shelter sama yang namanya rumah komersial. Jadi habis shelter, kemudian kita punya rumah public housing itu rumah rusunawa dan rusunami, terus ada yang swadaya, ada affordable housing, dan kemudian ada yang namanya rumah komersial. Melihatnya sederhananya itu housing types, Pak ya. Ya. Terus kemudian kita lihat sederhana. Semakin ke kiri, intervensi pemerintah harus semakin besar, semakin ke kanan. Iya dong. Kira-kira itu ya. Ini hal yang. Jadi harus dijalankan dengan konsisten. Kita membayangkan rumah singgah itu bukan hanya cerita mengenai akibat bencana, Pak. Jadi orang dari cerita urbanisasi segala macam kan ada rumah singgah. Jadi bayangannya itu yang namanya rumah sewa segala macam itu juga tidak harus masuk di rusunawa, bisa saja di rumah khusus ini. Kira-kira begitu. Misalnya landed ya. Bisa landed, bisa rumah susun, Pak. Jadi saya tidak bicarakan itu nanti barangkali ceritanya. Oke, sekarang saya masuk kebijakan rumah khusus. Kemudian masing-masing itu punya delivery system. Pelakunya siapa? Penyediaan lahannya bagaimana, gitu kan? Pembiayaan pembangunan seperti apa? Supply side. Terus ada demand side-nya, penghuniannya seperti apa, ya kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang kemudian kita mengatakan bagaimana caranya kita melaksanakan kegiatan menyangkut rumah khusus, rumah umum, rumah swadaya, dan rumah komersial. Itu masing-masing ada, Pak. Jadi kalau diceritakan mungkin agak panjang, tapi kalau nanti ada pertanyaan mungkin saya insya Allah akan coba jawab. Tapi prinsip-prinsipnya gitu. Misalnya tanah itu beda-beda, Pak. Tanah itu beda-beda antara masing-masing itu kan. Jadi rumah khusus beda dan sebagainya. Nah, yang menarik menurut saya adalah posisi di rumah komersial itu kita masukkan yang namanya skala besar, ya sebagai jawaban. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik, paling menarik. Saya bilang 2019 sudah pernah dibuat sebuah kegiatan namanya perumahan skala besar dan ada piloting di 2 daerah, Kabupaten Tangerang dan Kota Manado. Kebetulan saya pegang juga. Ini dari Direktur Jenderal Perumahan pada saat itu. Tapi hilang kemudian cerita. Kenapa hilang? Kenapa? Pertanyaannya kenapa skala besar gitu kan, Pak? Saya banyak mengkritisi satu hal. Perumahan itu tidak bisa dimulai dari skala kecil. Aneh kan saya bilang gitu. Kenapa? Pak Manengan kan orang properti. Coba Bapak mulai dari yang kecil, Pak. Terus Bapak pasang aja spanduk tuh. Spanduk perumahan apa segala macam. Itu naik, Pak, harga tanah sebelah tuh. Iya. Dan swasta tidak lakukan itu. Bapak boleh percaya, boleh tidak yang besar kan. Mereka itu ya. Minimal 80% bebasin tanah, dia baru bangun. Iya. Jadi ada 2 yang tidak masuk dalam large scale development dari sisi pemerintah itu adalah pertama land acquisition
Dan kedua adalah financial resource. Ya. Jadi kuasai dulu luas, baru bangun bertahap. Semua kan gitu Pak, selamat gitu. Iya. Tapi saya tanya Bapak, ini sama-sama dulu pernah kemana di Kota Baru Maja Pak ya? Ya. Kota Baru Publik Maja. Gimana nasibnya Pak? Nggak jelas. Nggak bisa Pak. Dan itu menurut Karena jadi kegagalan itu ya disebabkan tanah Pak. Ya pasti tanah. Karena tanah itu yang paling depan. loh. Itu dia dikuasai Perumnas sekian ribu meter ada beberapa PT. Ya tidak semua Pak. Tidak semua Pak. Apa tidak semua? Tidak semua dikuasai. Kalau dikuasai itu menurut saya menjadi mudah begitu kan. Perumnas ada, tapi kan tidak bisa menjadi sesuatu lingkaran yang utuh. Tidak utuh. Ya kan susah Bapak mau bikin jalan apa segala macam dan sebagainya. Saya juga tahu salah satunya yang ada pengembang besar juga yang punya SK 1000 tapi dia juga belum bisa bebasin Sampai hari ini. sampai hari ini. Tapi di sebelah dibangun. Itu kenapa bisa gitu? Ya karena dia aman. Pak, salah satu menurut saya masalah di dalam cerita PSN, mohon maaf. Itu adalah menurut saya tidak match dengan pola yang dilakukan di dalam pengembangan properti. Bapak bilang, akan dibangun Kota Baru Publik Maja gitu kan, langsung dilodes gitu. Kira-kira apa yang terjadi di lapangan, Pak? Spekulasi tanah. Spekulasi masuk semua. Itu waktu zaman Pak Akbar Tanjung itu dulu. Nah, Bapak sekarang bayangkan PIK 2 gitu. Pernah dengar nggak cerita? Enggak kan? Enggak, karena dia senyap akuisisi, aja, Pak. dia akuisisi semua. Tapi kan senyap aja. Ya. Itu menurut saya cerita. Makanya di kalau komersial kita katakan, kalau tidak lakukan dalam konteks skala besar yang dulu terkenal sebagai Kasiba-Ziba, forget it, Pak. 3 juta cerita, 1 juta itu menurut forget it. Nggak bisa. Memang harus masuk ke sana. Karena Kasiba-Ziba itu sebenarnya konsep yang baik. Saya bilang yang kedua, Pak. Skala besar itu, Bapak pernah tahu yang namanya urban sprawl kan? Iya dong, sekarang terjadi. Ya, udah di mana-mana ya. Kita bilang frame areanya lah di daerah Botabeknya, bukan di Jakarta dan sebagainya. Gimana sekarang caranya supaya urban sprawl itu kan berserakan, Iya. ya scattered gitu kan Pak. Kan Bapak harus jadikan satu gitu. Jadi sekarang ada satu pola dan itu diakomodasikan juga oleh PU untuk membangun jalan penghubung antar perumahan. Jadi scattered itu dihubungkan Pak dalam konteks skala besar loh. Iya, iya. Ya. Nah, pertanyaan yang menarik di sini kan akhirnya kita punya Pak satu lingkungan. Misalnya Bapak juga pernah dengar ya, ini menjawab banyak hal Pak. Scattered itu bahayanya menurut saya karena izinnya itu kan izin kecil luasannya. Ya. Misalnya 5 hektar, 10 hektar yang kecil-kecil gitu. Begitu Bapak jadikan yang namanya 500 hektar dikumpulin. Itu kebutuhan standar pelayanan minimumnya udah berbeda Pak. Misalnya 5 hektar Bapak butuh puskesmas, pada saat 500 hektar Bapak butuh rumah sakit. Iya. Gimana caranya Pak merencanakannya? Nggak bisa Pak, karena kerjanya kecil-kecil. Iya. Mulailah dari yang kecil, malah terperosok. Menurut saya tangkap besarnya mulailah secara bertahap dengan yang kecil-kecil. Tapi kuasai dulu. Yang paling bahaya itu menurut saya adalah kalau bangun infrastruktur. Itu Pak, infrastruktur ini yang bahaya. Karena infrastruktur Bapak bangun, habislah Pak, tanahnya tuh naik semua dan sebagainya. Nah cerita-cerita ini kan, nanti akan keluar cerita komunitas di dalamnya gitu. Bapak pernah dengar barangkali konsolidasi tanah juga gitu kan, kenapa tidak pernah berhasil segala macam dan sebagainya. Ini sebenarnya kesempatan kita yang jalankan semua. Ya, masuk ke dalam sesuatu. Nah, menariknya menurut saya adalah sebuah cerita. Kenapa banyak rumah kosong, Pak Win? Kan banyak rumah-rumah Yang itu ya, rumah Jokowi kosong itu kan, yang kemarin di Cikarang di mana gitu. Ya, itu jawabannya sederhana, Pak. Itu bukan salah segmentasi, target marketnya betul. Cuman dia tidak layak huni, Pak. Karena infrastrukturnya nggak nyampe ke sana. Nah, yang nggak infrastruktur nggak sampai, fasilitas kesehatan nggak ada, pendidikan nggak ada. Saya nih sekarang misalnya punya rumah, mendingan gue tinggal di rumah orang tua gue, Pak. Iya, iya. Saya tunggu aja. Tapi saya sudah punya, Pak. Iya, iya. Apakah saya salah kalau saya investasi walaupun saya MBR? Nggak juga. Nggak Itu salah. pertanyaannya. Iya, iya, enggak. Iya kan? Ya sudah, lupakan saya bilang cerita itu memang benar kok. Iya, iya. Nggak masalah kok cerita-cerita begitu dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Nah, dengan kita menyatukan di dalam cerita skala besar itu ada integrasi formal swadaya gitu. Jadi bagaimana mereka attach? Bagaimana kemudian yang namanya hunian berimbang juga bisa masuk ke dalam daerah sini dan sebagainya. Itu salah satu contohnya di Kabupaten Tangerang ya. Kita masukkan Pak. BSD kamu kan masih punya utang. Lipo, kamu kan masih punya utang sama rekon segala macam. Masukkan situ, Pak. Jadi Bapak bayangkan Jalan? Sedang. Saya nggak yakin jalan. I know. Karena begini, Pak.
mental developer, ini yang saya pahami 40 tahun. Contoh di DKI aja, Pak. Ada SK 540. Barang siapa punya 5.000 meter harus mengalokasikan 20% untuk low cost vertical housing. Nggak ada yang, ya ada. Saya nggak bantah. Tapi karena nggak ada hukum yang memaksa. Ya benar, itu jawabannya. Nah, sama juga dengan ini gitu loh, Pak. Jadi kalau berlalu, ya bajai berlalu pasti berlalu udah. Jadi kalau pemerintah nggak mampu menangkap kewajiban mereka sesuai dengan jadwal, udah akan sulit. Iya, saya paham. Tadi yang menarik begini, Pak, karena kita memposisikan itu sebagai suatu kewajiban. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, Pak, Bapak tahu lah ya, kota Tenjo, kota Podomoro Tenjo, Citamaja segala itu daerahnya sekitar situ gitu. Mereka saja bangun di sana kan. Kalau ada daerah situ dan kemudian ada dekat dengan exit tolnya nanti dari terusan Septon dan Balaraja, menurut saya kan jadi prime area kan. Jadi ini ada ceritanya, Pak ya. Tapi saya nggak boleh ngelantur lah. Intinya harus dilakukan dengan skala besar. Nah sekarang dan itu Pak Menteri BUMN waktu cerita Kementerian Perumahan juga katakan, Pak, harus skala besar gitu. Oke, tapi gini dulu, Pak. Kalau skala besar yang menginisiasi pemerintah, berarti kan dia harus membebaskan tanahnya. Tidak. Buat apa bebasin? Buat apa sih, Pak, tanah dibebasin? Jadi gimana? Apa logikanya tanah harus dibebasin? Apa yang dilakukan pemerintah untuk membuat low cost housing itu bisa diproduksi di situ? Sekarang pertanyaannya begini kan. Tidak kemudian kita memang harus, tapi tidak ada kewajiban untuk kita bebasin tanah semua. Tanahnya developer, biarkan tanah developer. Tanahnya masyarakat, biarkan saja tanah masyarakat. Pak Panengan pernah dengar inbreng ya? Jadi bagaimana menyertakan aset sebagai modal dalam suatu usaha dan sebagainya. Bisa saja, Pak, bikin pengembang rakyat sebenarnya gitu kan. Tidak harus. Tapi kalaupun mau membebaskan tanah, menurut saya karena pembebasan tanah dari sisi pemerintah ini sedikit rumit buat saya kan. Jadi pembebasan tanah itu kalau terbuka menjadi salah gitu, Pak. Padahal pemerintah kan pembebasan tanah kan tidak boleh diam-diam, harus terbuka. Tapi terbuka menjadi salah, Pak. Sebutkan sedikit ya, kami mau bebaskan tanah di situ. Jadi spekulasi ya. Gimana Pak nanganin cerita ini? Jadi gitu, kita barangkali lebih baik kita bermain bagaimana melakukan land freezing. Pasti sering dengar land freezing kan? Ya, pembukuan harga tanah. Kenapa instrumen itu tidak lakukan? Saya bilang, kenapa Bang Tanah harus cuma beli tanah? Bisa saja kan sebenarnya dia juga memainkan land freezing. Jual saja, Pak, land freezing itu kepada pihak yang lain, tidak perlu Bapak juga keluarkan dana untuk itu. Saya kan bisa mengelola. Gitu kan, bukan berarti saya harus jadi provider, makanya saya bilang kalau mindsetnya tidak jadi enabler ya susah, Pak. Kira-kira begitulah sebenarnya. Saya tutup dulu, Pak, ini masih ada 4 lagi. Jadi ada 4 kebijakan menyangkut rumah khusus, rumah umum, rumah swasta dan rumah komersial. Salah satunya adalah cerita mengenai besar, skala besar. Gitu. Ya udah. Yang kelima itu pembiayaan. Jadi akhirnya saya juga. Jadi kalau misalnya Bapak tanya sama saya apa yang paling penting dalam pengembangan perumahan ke depan segala macam. Kalau saya bilang malah 2, Pak. Satunya pembiayaan, satunya tata kelola. Ya. Kalau ini nggak beres nggak bisa, Pak. Karena itu lebih baik saya berprinsip nggak apa-apa anggarannya kurang, gitu kan. Daripada saya mengharapkan, loh sekarang pemerintah mau nggak? Bagaimana political will-nya segala? Terus kita tunggu, Pak, seumur-umur gitu kan. Dan sebenarnya anggarannya itu nggak cukup-cukup aja, tidak seperti yang namanya kesehatan dengan pendidikan. Yang dikasih 5 dan 20%. Itulah kira-kira seperti itu kan. Ada cerita bahwasannya memang karena perumahan itu masih dianggap sebagai private goods. Jadi itulah ceritanya ya kenapa. Tapi saya nggak tahu kenapa itu tidak masuk ke sana secara utuh. Cuman kita katakan di situ harus ada pembiayaan adaptif. Nah, satu di dalam konteks pembiayaan yang kita ajukan itu di dalam Green Deal itu adalah revamp FLPP, pembaruan FLPP. Pak, kita logika saja, Pak ya. MBR itu tenornya kan 20 tahun. Bapak 20 tahun MBR terus itu? Nggak mungkin. Enggak, Pak. 10 cukup. Nah, dari dulu, Pak, itu dikatakan. Terus tidak harus 5%. Nah, terlalu rendah. Bapak tahu kan? Kalau 20-10 kita sudah bisa 2 kali lipat. Ya, memang dan itu. seterusnya. Iya. Sudah double itu di Kan nggak berubah ya. Ceritanya inilah. Kita harus berubah. Susah, Pak. Oh enggak, kita harus berubah. Enggak. Kita kan gini. Kebetulan saya ini adalah
orang yang artinya dari sudut pandang pemerintah lah yang akan datang. Jadi artinya saya harus melakukan perubahan itu. Ya. 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 Karena kan perubahan itu kan sesuatu yang dilahirkan oleh pengalaman yang buruk. Betul nggak? Betul. Ya sebagai manusia kan kita gitu. Iya. Selalu mengambil pelajaran. Seperti Bapak bilang tadi, 1, 2, 3. Kalau gagal ya jangan dari 1 lagi dong. Harusnya. Ya, sekarang kita dari 3 ya Pak ya. Bapak tadi katakan memang menarik. 3 juta nggak bakalan sukses. Kalau caranya itu gitu aja gitu, Pak. Enggak pun Pak. Caranya baru pun kalau memang dia tidak kerja lebih keras dan cepat mengadaptasi, mengakomodasi expert ini nggak bisa juga Pak. Karena apa? Begini. Kalau yang 3 juta dibedah 2, sebenarnya kan itu bisa dikatakan 1,5 juta tadi untuk desa. Approach ke desa itu mungkin lebih mudah. Kenapa? Itu tidak perlu mengembalikan uang dia, nggak seperti FLPP karena ini nggak, memang dikasih gitu loh. Jadi hanya memilih doang, ya kan? Nah, yang 1,5 juta ini 500.000 yang FLPP yang Bapak bilang itu, kalau disesuaikan tadi dari 10 itu bisa dicapai, tambah lagi lah 10 triliun misalnya. Nah, sisanya ada 1 juta lagi yang benar-benar low cost vertical housing yang belum ada. Contoh misalnya rumah 21 meter sebagai sewa, rusunawa, tapi berbasis konektivitas dan transportation. Ya, biasanya itu di tanah-tanah negara kebanyakan, milik KAI, milik AURI, milik TNI. Betul. Apabila pemerintah sekarang mau membangun rusunawa di situ secara masif, lalu setelah rusunawa ini dibangun supaya APBN tidak keluar total uangnya, dijual sebagai passive income ke masyarakat. Kalau menurut Bung Ade kira-kira masuk akal nggak itu? Sangat. Cuman gini Pak, Ya. saya pernah dipanggil Pak Dirjen Perumahan, terus dia cerita mengenai diundang Pak Darmono-nya Jawa BPK dengan Liko. Ya. Antara yang namanya backlog dengan housing stock, ya kan? Gimana Pak? Dia tanya gitu. Gimana? Mereka nawarkan, kenapa nggak ini aja? Maksudnya? Housing stock aja. Lah kan kamu capek-capek nyari bangun-bangun segala macam, ini udah ada. Buat saya bilang begini, Pak, prinsipnya cuma satu, asal itu sesuai dengan kriteria rumah susun bersubsidi. Iya. Ya ambil aja, ngapain capek-capek, dan lebih murah, Pak. Iya. Jadi begitu Bapak Banengan katakan itu dibangun pemerintah, gue bilang, Pak biarin aja swasta yang bangun. Ketawa harus pemerintah. Enggak, karena kalau kita nanti bicara masif, Pak, kita nggak bisa lagi hanya mengatakan, saya setuju dengan ide Bapak, Lipo, mana, berapa harganya? Nggak ada masalah. Iya. Karena kan kita kan Asal hanya... kriterianya cocok ya? Iya dong, kita kan mentransformasikan orang, hidup orang yang nggak layak menjadi layak, hidup orang yang menghasilkan stunting dan segala macam, itu yang akan kita bereskan. Jadi bukan hanya soal swasta, tapi inisiasinya pemerintah, modelingnya dari pemerintah, pilotingnya dari pemerintah, karena pemerintah ratusan ribu hektar tanah yang idle. Iya. Jadi saya insight dari HUS. HUS itu kan kereta cepat Indonesia Cina kan. Disewa itu 50 tahun. Kenapa disewa 50 tahun? Karena hanya dengan 50 tahun sehingga pengembalian investasi itu bisa sejajar. Tetapi tentu jadi murah dia. Bagi pemerintah ya murah, nggak ada masalah selama itu milik pemerintah. Nah sekarang kalau diperlakukan itu untuk rakyat, nggak ada bedanya. Yeah. Nah jadi 50 tahun dibayar di depan sebagai sewa, lalu harga bangunannya, oke, belajar dari si orang-orang swasta yang Anda bilang, kalau bisa membangun 21 meter jadi sekitar 150 juta, ditambah profit dan jadi 180, ditambah tanahnya karena hampir mendekati 10 juta aja nol dianggap karena disewa 50 tahun, itu cuma 200. Yeah. Sementara sewanya 1 juta kali 12 kali 2 orang, satu kamar. Itu 24 juta. 24 juta dibagi, itu sangat menjadi investasi yang layak. Yeah. Jadi masyarakat yang membantu masyarakat. Masyarakat, nah nanti yang mengelola itu Perumnas misalnya, atau badan apapun ya. Jadi housing service gitu loh Pak. Iya, betul. Ya jadi jangan jadi developer juga negara seperti Anda bilang itu. Iya. Iya kan? Lebih baik ya melayani rakyat aja. Iya, gitu. Itu yang saya bilang, enabler saja lebih besar daripada. Iya. Saya lanjutkan Pak ya, supaya selesai. Jadi yang kelima adalah pembiayaan. Setelah 4 rumah, kelima pembiayaan.
Yang nomor 6 itu pendataan. Pendataan. Ya. Itu yang sama Ini sekali nggak ada itu selama ini. Hanya percaya pada BPS yang terlalu makro dan generik, nggak spesifik. Itu kan sudah data warehouse, Pak. Jadi, Ya, warehouse. tapi poinnya begini aja, Pak. saya toh nggak akan cerita detail, walaupun itu nanti akan termasuk cerita pembiayaan tadi. Poinnya itu begini. Jadi menurut saya bertanya juga, Pak. Dari tahun ke tahun sampai sekarang itu, kenapa data itu gitu-gitu aja, Pak ya? Karena memang Lewat sensus, nggak Pak, gini Pak, nggak ada lewat- orientasi pemerintah Indonesia tentang data. Coba contoh ya, tahun 98 krisis ya, saya kebetulan di BBPN, jadi ya restructure ya. Terus saya kan jalan-jalan ke Thailand, karena Thailand juga waktu itu baht kan diserang dulu sebelum rupiah. Mereka itu, wah setelah krisis, banyak sekali lembaga yang lahir setelah krisis. Tapi semua lembaga yang berbasisnya research. Indonesia, ya nggak ada Pak. Di Departemen Keuangan dimanapun nggak ada. SHPRI, BI, ya memantau harga-harga rumah gitu doang. Nggak ada sesuatu basic research yang ya seperti yang kita butuhkan ya. Yeah. By name, by address ya. Backlog itu yang mana? Di mana Yeah. kan gitu. Jadi kita gambarkan nanti di sana adanya sebuah clearing house untuk data perumahan, Pak ya. Jadi itu nanti pertemuan antar big data dengan Sekarang udah dijalankan belum? ya belum. Ini kan usulan kebijakan yang kita lakukan. Karena memang posisinya begini, Pak, saya bilang. Yang awalnya kan zaman dulu kan human intensif ya. Jadi yang banyak dikerjakan oleh orang gitu kan. Ya anggap saja tengah-tengah lah sekarang itu. Setengah antara human dan setengah dari teknologi. Ke depan itu harus teknologi intensif. Bapak nggak bisa ngerjakan kayak ini lagi. Jadi harusnya kita diem dan masyarakat itu bisa bergerak sendiri mengatakan kamu kan butuh rumah. Ya kamu harus ceritakan kondisi kamu. Jangan saya suruh cari kamu terus. Masa sebodoh itu sih kita, Pak ya. Jadi kita punya data yang real time. Itu sebenarnya konsepnya Pak almarhum Arif Sabarudin pada saat dia bikin si Kasep itu. Lupa, dia bilang sama saya, Itu orang PU itu ya? orang PU. Atau sahabat saya juga, Pak. Jadi dia bilang, loh, kita tinggal bilang, mereka kan punya kebutuhan kepada kita ya. Kita minta datanya. Kalau kamu tidak mau, ya kamu tidak dapat. As simple as that, Pak. Dan kita tidak lakukan itu. Padahal Pak, kalau Bapak sensus ataupun Bapak survei segala macam, begitu selesai 3 bulan kemudian udah nggak valid lagi, Pak. Kenapa Anda bilang begitu Pak? Ya udah pasti, Pak. Orang kan berubah. Kan kita tidak bisa lihat perubahan yang terjadi di lapangan. Tiba-tiba 2 bulan kemudian saat dia dapat pekerjaan. Gimana Pak ngeceknya? Nggak bisa ngecek kan. Padahal Bapak kan punya Dukcapil. Bapak punya yang namanya kaitannya dengan DJP segala macam. Teknologi intensif harusnya di blending cerita ini gitu kan. Jadi nggak usah capek-capek. Contohnya BPJS, Pak. Begitu kita punya kebutuhan, terpaksa kita daftar loh, Pak. Iya. Kenapa tidak lakukan itu? Gitu? Kenapa harus dengan cerita ini? Ya, kita bisa tambah nggak item habis segala macam? Oh bisa Pak, tapi ini mahal sekali. Kalau Bapak tambah 3 item, nanti keluar kebutuhan tambahnya 2 triliun kan ya susah, Pak. Ceritanya kembali. Ini cerita data, Pak ya. Jadi semua masuk yang namanya artificial intelligence, yang namanya machine learning itu masuk ke dalamnya. Tapi kita butuh sebuah forum untuk clearing house-nya gitu. Itu kita usulkan juga ya. Ya kalau misalnya Bapak tanya, kenapa belum dijalankan, saya tidak tahu Pak. Tapi satu data perumahan itu, memang kita pernah diskusikan dengan satu data Indonesia. Lupa saya, perpres nomor berapa segala macam. Karena Bappenas waktu itu mengatakan tidak boleh masing-masing bikin data masing-masing. Jadi dia nanti akan menjadikan satu secara nasional, tapi ada wali amanahnya. Misalnya di PUPR itu Pusdatin gitu, kira-kira gitu loh. Tapi sudah ada di Bappenas sudah ada. Sudah jalan lah ya, tapi apakah kemudian menjadi seperti apa yang dibayangkan, saya juga belum tahu. Karena teknologi intensif itu menurut saya ada konsekuensi terhadap orang kerja, Pak. Jadi nggak ada kerjaan gitu orangnya. Itulah ceritanya Pak Arif Sabarudin dulu. Sekarang kalau semuanya sudah serba otomatis begini, terus kita ngapain, Pak? Gitu. Loh kita ya cari kerjaan lagi sesuatu yang baru. Oh iya. Kembali mindset, Pak. Ini cerita mindset. Oke, ke-6. Ke-7 adalah tata kelola. Jadi saya sebenarnya salah seorang yang mengatakan dari awal, saya pribadi, Pak, masalah kita di sini, Pak. Jadi bagaimana kita sebenarnya masuk ke dalam satu kondisi, Bapak kan pernah lihat ya, kita bosan kita dengar, working in silo, ya Pak, and efisiensi, ego sektoral, apa segala macam dan sebagainya. Bapak pelihara semua itu segala macam, maka saya bilang, apapun yang mau kita lakukan sementara kondisinya sebegitu, forget it. Lupakan saja. Kita harus bisa merubah. Kita bilang sebagai shifting paradigm ya. Jadi kamu harus rubah menjadi yang ya semuanya kita tahu. Dari provider harus menjadi enabler.
yang dari yang namanya budgeting harus menjadi financing. Jadi pemikirannya itu harus pemikiran yang entrepreneur gitu. Iya. Kalau nggak ya susah, Pak. Bapak masih ingat ini nggak? Osborne, Pak. Yang si Osborne judulnya itu 1993 Reinventing Government. Entrepreneurship Government. Ya. Jadi harus punya visi itunya, kalau nggak ya susah itu. Enabler tuh ada, Pak, harus punya. Mana duitku cuma 30 nih, jadikan 100 gimana caranya, kan gitu ya. Oke, apa yang harus saya lakukan dengan peraturan? Tidak perlu Bapak dulu keluarkan uang kan? Nggak perlu Pak sebenarnya gitu kan. Sampai yang namanya dari government menjadi governance. Makanya kita keluarkan waktu itu usulannya adalah menjadi collaborative governance. Bagaimana tata kelola yang kolaboratif. Karena kuncinya sebenarnya menurut saya ada di sana. Dan kenapa kita cenderung memperkuat Pokja dan Forum? Karena pembangunan itu, lead-nya itu sebenarnya daerah, Pak. Nah, kan semuanya ada di daerah, Pak. Cuman ada aturan yang membatasi daerah yang nggak konsisten dengan aturan pusat. Jadi itu harus dirubah saya kira ya. Lah iya, itu kan cerita 23 dengan 1 2011 itu udah 15 tahun kali Pak ya, nggak. Kenapa nggak di-touch ya? Itulah masalahnya kita kenapa sih? Sehingga daerahnya itu jadi tidak punya kekuatan hukum untuk melakukan perbaikan dari kebutuhan rumahnya ya. Iya, jadi proses enabler kita akan mengatakan kepada daerah kalau kamu bisa gini-gini saya akan bantu. Bantuan itu menurut saya harusnya tidak merata Pak, walaupun ini sifatnya agak politik ya dibuat oleh. Kalau satu yang lebih kinerja lebih baik ya dia boleh mendapatkan lebih banyak. Iya, saya lebih setuju itu. Ya. Jadi kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah. Merit ya. Iya, justru karena kan gini, kasus di daerah kepala daerahnya yang ekstrim ketangkap. Sementara arsiteknya dari ITB, dari UI, orang-orang pinter membuat desain, tata kelola, tata ruangnya. Masalahnya ini tersangkut di situ-situnya kan. Nah, sementara kalau dia mau mengemukakan itu kepada pemerintah yang baru pun segan dia, karena dia hanya sebagai expert, local expert yang nempel di birokrasi. Sementara kalau nanti orang yang baru pun dia nggak tahu, dia main lagi nanti jalan dengan PU lagi, apalagi ya kebetulan dia nggak ketangkap. Iya. Jadi sebenarnya saya setuju sekali dengan Bapak bahwa enabler sebenarnya building capacity kok. Jadi kalau pemerintah pusat selalu menganggap daerah itu tidak akan pernah bisa dan biarin aja nggak bisa lah supaya kita yang kerja terus. Nah ini mindset yang sangat keliru. Salah. Iya. Salah Pak. Iya. Jadi kalau bisa 10 tahun pemerintahan Prabowo, bagaimana membuat orang-orang yang di daerah itu berpikir seperti orang Jakarta? Yeah. Jadi dia mengetahui daerahnya, nggak bisa ini. Lama-lama nanti dia bilang sama si kepala daerah, Bapak bisa nggak? Ya siapa yang paling cocok? Gitu. Jadi mereka yang memilih kepala daerahnya. Harusnya karena kepala daerahnya nggak bisa main-main lagi. Nah selama ini kan putus terus Pak. Jadi saya setuju sama Bapak. Ya, jadi banyak hal yang kenapa tidak jalan saya harus cerita. Kenapa banyak nggak jalan Pak? Sebenarnya Itu mindset Pak. Makanya tadi dari awal. Raja. Jadi orang pusat itu merasa raja. Kita samakan dulu mindsetnya Pak. Iya, saya sama dengan Bapak. Itu sama masalahnya. Nggak bisa. Pemerintah pusat itu harus jadi pelayan. Jadi contoh misalnya, kalau saya jadi pelayan, ya dia mau umur 30 pun, karena dia yang megang kunci, saya harus kulonun sama yang 30 tahun. Kalau dia umur ya 50 tahun, walaupun saya lebih senior, saya juga harus memahami psikologi dia megang kunci. Nah, sekarang daerah Indonesia, perumahan Indonesia, kayak megang kunci itu daerah. Jadi selama daerah dibiarkan, maaf, tanda petik bodoh, udah, nggak pernah ada hasil. Jadi saya bilang ke Bapak, 1, 2, 3, diulangi lagi. Iya. Percis itu. Iya. Dan pusat yang bikin itu Pak. Jadi Bapak ngebayang nggak kenapa saya lebih prefer untuk memperkuat Pokja? Itu sebenarnya alasan saya. Enggak, sekarang apa Pokja itu di mana emang? Di daerah ya? Daerah, Pak. Dan di situ itu kan sebenarnya semua stakeholders kan ada di sana, Pak. Iya. Ya, namanya Pokja dan ada yang namanya forum. Nah, forum itu juga di situ ya? Di situ juga. Itu kan ada tingkatan, ada nasional dan tapi Pokja di daerah menurut saya harus perkuat dan itu usulan yang bisa dimajukan ke pusat. Jadi biarkan mereka sebenarnya yang menginisiasi. Jangan diturunkan ke bawah yang belum tentu cocok. Belum cerita ego sektoral antara direktorat ini dengan tidak cocok dengan direktorat ini. Sebenarnya berhubungan tapi lokasinya berbeda. Gitulah pokoknya cerita-cerita yang seperti itu yang terjadi terus. Jadi biarkan saja menurut saya daerahnya yang bermain segala macam. Kita tinggal kontrol dari pusat kan.
oke harus gini, oke harus gitu. Ini kalau saya bilang, Nah, gitu saya kan. pikir iya, saya pikir iya. Kalau misalnya cerita BP3, kalau BP3 itu juga tidak di daerah, menurut saya juga. Karena Oh, jadi dari maksudnya draftnya idenya itu Pak ada Ade, maksudnya kalau BP3 harus diteruskan strukturnya ke bawah. ya ke bawah, Pak. Oh, setuju, Pak. Bahkan Kan cuma ya. sampai provinsi, Pak. Oh, BP3 yang ada itu. Oh. Coba Bapak baca Enggak, Perpres. karena gini, kalau konsepnya Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri ATR Kepala BPN, Menteri Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Kepala BP3 nggak ada masalah, Pak. Harusnya dijahit sampai ke bawah. Bedanya kalau yang di sini struktur lebih banyak kebijakan yang reguler. Kalau yang ini kebijakan yang mensupport percepatan, dia bisa setengah kayak swasta gitu, Pak. Kayak misalnya pembangunan rusun itulah. Nah, bisa dia mengajak swasta lebih luas si BP3-nya ini. Tapi karena satu kepalanya ya satu semua bodinya. Setuju ya? Iya, setuju. Iya. Tinggal memang yang memimpin juga harus punya mindset, Pak. Kalau tidak punya mindset, menurut saya kembalinya sama-sama aja. Contohnya Bang Tanah, ini kemana ceritanya Bang Tanah udah nggak tahu lagi sampai ini. Ya, memang kalau Bang Tanah mungkin agak beda, karena agak terlambat dia lahirnya. Setelah tanah itu sudah dikuasai swasta. Kalau di perumahan lebih parah. Bang Tanah itu hampir impossible. Karena seperti Bapak bilang tadi, tanah itu sudah dikuasai swasta. Jadi kita hanya bisa enabler. Kok bisa gitu? Loh, kok bisa? Nggak kita bertanya. Iya. Kok pemerintah nggak bisa? Nggak Pak, gini Pak. Sejak zaman Lipo sebelumnya ya, saya kan jadi pengamat tahun 86. BSD 0 itu saya di situ. 6.000. Saya 3 raksa 87, Pak. Oh iya, 87 ya. Iya. 86 kan BSD. Ya, wah itulah 3 raksa 3.000. Jadi hampir semua di copy paste Pak. Lalu didirikan bank. Lalu bank membiayainya. Wah, hancur semua kan? Hancur semua. Tetapi ketika masuk ke BPPN, bukannya pemerintah menata di BPPN, sini nggak boleh lagi. Udah mumpung lagi ini. Enggak Pak, dijual di 25%. Iya. Udah pakai bunganya 200%, dijual 25%. Waduh, itulah. Iya. Jadi balik lagi mental. Jadi mental artinya apa? Pejabat-pejabat kita kalau disebut banyak politisi tidak banyak negarawan, di sini juga sama. Iya. Banyak insinyur tapi kurang banyak apa ya? Dari insinyur itu. Ya itu maksud saya. Saya selesaikan Pak ya. Jadi Ya, yang ketujuh, yang terakhir itu setelah tata kelola itu ada yang ini pasti menyangkut green. Ya, jadi sesuatu yang menurut saya ke depan kita harus green lah dengan segala pengertiannya rendah karbon dan kemudian ini dengan adab terhadap lingkungan dan sebagainya. Tapi poinnya di sini menurut saya memang ini harus juga agak lebih serius Pak. Karena di dalam cerita karbon itu sendiri atau cerita green itu sendiri tergantung cerita yang kemudian selalu kita punya masalah. Misalnya rumah MBR, Bapak pengen buat jadi green. Itu ternyata cost-nya naik, Pak. Tapi nggak, kalau menurut orang nggak banyak Pak. Tetap, Pak. Iya, tapi nggak terlalu masalah, signifikan. Pak. Jadi Tapi karena nggak signifikan banget katanya. iya, karena gini, Pak, maksud saya. Misalnya kita bikin desil, Pak ya, kemudian 4 juta ya, itu bisa mendapatkan. Bapak tahu lah ceritanya kan, begitu 4 juta 100 sudah nggak bisa dapat, Pak. Gitulah kira-kira ceritanya kan. Iya. Jadi harus ada perubahan lagi. Nah, tapi seharusnya menyeritakan mengenai hijau itu, menurut saya harus mendapat reward gitu kan. Oh, pengembang yang melakukan itu. Iyalah, supaya harganya itu yang harus dikasih loh. Masa dia membuat sesuatu Ya, tapi apa dari pemerintah apa dong? Jadi rewardnya itu dalam bentuk apa? macam-macam. Pasti menyangkut cost, Pak. Iya, tapi apa Kemudahan misalnya? ini bunganya lebih murah segala macam supaya dia juga bisa jual harganya sama gitu maksud saya dengan kemampuan. Karena tadi cerita kemiskinan di awal itu kan sebenarnya kita cerita mengenai kemampuan. Begitu Bapak naikkan sedikit saja dia sudah nggak cocok lagi. Jadi ini hal-hal yang menurut saya terjadi. Nah, terakhir yang menjadi tambahan itu cerita mengenai pendanaan dan kelembagaan. Terus kita buat sebenarnya kebutuhannya berapa sih? Dari cerita tadi 12,7 dari 24,8 kemudian kita turunkan, ada lokasinya di perkotaan dan sebagainya. Rumah susun, rumah tapak, kemudian kita kalikan harga, tapi tentunya harus diupdate karena setiap tahun juga berubah segala macam. Berapa kebutuhan anggarannya, kemudian di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber pembiayaannya, kira-kira gitu kan, termasuk cerita KBB dan sebagainya. Itu lengkap di dalam Green Design itu, Pak. Oh. Nah, kelembagaan itu kemudian menceritakan. Kalau Bapak baca itu nanti sampai coba saya kirim ke Bapak juga. Tolong. Ya. Pak.
Memang ruwet banget, Pak. Jadi mulai dari yang namanya ATR BPN, PUPR, ada Kemenkeu, ada BUMN, ada perdagangan, ada Mendagri, ada pemerintah daerah segala macam menciptakan cerita yang namanya perumahan tadi itu, Pak, housing types itu dan sebagainya. Contohnya kalau Bapak cerita Perumnas kan nanti hubungannya sama BUMN, Pak ya? Iya, Ya kira-kira itulah. Jadi justru itu. Tapi kita kan mungkin saja Presiden bisa memindahkannya di bawah PUPR dan sebagainya. Kementerian Perumahan yang baru. ya, Nah, atau perumahan ya. Iya. Jadi tidak di bawahnya. Karena kan itu kan entitas yang beda juga. BUMN kan harus cari keuntungan, Pak. iya. Sedangkan Perumnas ini kan sebenarnya punya nggak bisa. Nggak bisa. service obligation Iya, ya kan, nggak bisa iya. juga dipaksain. Iya, begitu juga BTN Iya, seharusnya. Jadi kalaupun di bawah BUMN, dia harus punya treatment sendiri karena Iya. apa? Sejak lahirnya dia memang diarahkan untuk mensupport di Iya. the lower income groups dan sampai sekarang tugasnya dilakukan. Tinggal bagaimana memperbaikinya sama dengan Perumnas tadi. Nah, jadi menurut saya emang harus dimulai dari kelembagaan dan tentu orang yang ya, mengawali kelembagaan. Ya, ya. Tapi jangan lagi dari jalan 1, 2, 3 tadi. Lu udah langsung aja dipotong 3, ya. Ada sesuatu yang ke sana, ditugaskanlah sesuatu di situ. Iya. Tapi itu bukan prioritas utama. Tugasnya yang 3, 4, 5. Iya. Nah, makanya saya bilang tadi, Bapak bilang kan 1,5 juta. Memang kalau tidak belajar dari kasus, contoh ya, City, Kalibata City, itu wah isinya jadi busuk semua. Gara-gara apa? Pemerintah tidak mendeliver langsung. Nah, jadi kalau ide saya begini, ada lokasi TOD di sini, 1.500 meter dari stasiun, bisa jalan kaki. Lalu harganya 40 juta. Nah, kita usulkan sama Pemda, KLB dikasih 8. Dia bilang, pemerintah pusat, bayar dong saya. Boleh. Apa? Inatura atau apa? Jalan yang kita bangun atau uang? Silakan, kita ajukan. Ya. Akhirnya dia jadi bisa KLB 8. 40 juta dibagi 8, kan cuma 5 juta. Infrastruktur nggak perlu karena dia sudah TOD kan. Bangunan ya sekitar 7 sampai 8 juta, 13. Kalau dikalikan dengan 13 kali 36 meter itu sekitar ya 400. Memang itu yang kita butuhkan. Nah, waktu kita mau membangun, kita cek dari research berapa demand potential. Nah, keluar dari katakanlah 2 hektar, 3.000 unit. Tetapi demand potensialnya yang disurvei 5.000. Berarti oke dong. ya, Oversubscribe atau over demand. Lalu kita perintahkan seorang lawyer seperti Hotman Paris untuk meneliti siapa yang eligible membeli ini. ya, mestinya. Dia merit minimal 2 tahun dia sudah merit. Terus income-nya minimal 20. Double income. Terus dikasih beberapa syarat lagi. Apabila saya memberikan syarat satu data yang nggak beres, berhak dikeluarkan. Ternyata dicek 10.000. Kan biasa kan begitu kan, Pak. Banyak spekulan juga ini kan. Iya. Nah, cuman karena unitnya sudah 1.500, nah pemerintah tinggal komit dengan developer. Saya beri kamu PPNS, saya berikan kamu 10% PPN, 12%. BPHTB 5%, 17%. Kita minta izin sama Presiden, bisa nggak 5% DP-nya? Karena kalau DP, si developer ini langsung nggak mau lagi, hantu pun beli nggak mau lagi dia. Karena pembelinya sudah pemerintah. 100% dong. Iya. Nah, 95%-nya itu tinggal BTN yang support 15 tahun, 20 tahun, keluarkan berapa? Kalau mau cash, misalnya ada yang cash, berapa? Dikeluarkan semua, 16 bulan. Setelah semua itu beres, lawyer, dan beres bangunannya, udah pemerintah pergi. Nah, tinggal nanti Perumnas atau ya untuk memeriksa apakah benar nggak boleh disewakan. Apakah benar dia udah merit sekian tahun. Kan bisa dicek. Pasca sudah dicek, tapi double checking. Atau dipelihara gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh SDB Singapura. Ya. Begitu satu sukses, udah diberitakan, dimultiply. Jadi saya setuju sama Bapak. Mungkin dulu Kalibata juga gitu. Cuman panas-panas saya udah diserahin aja dah, capek. Jadi orang kita itu pejabatnya itu punya gagasan luar biasa, tapi capek nggak mau. Iya.
Dan nggak tuntas pekerjaannya itu sebagaimana yang dipikirkan di awal, Pak. Iya. Yang ditulis itu. Nah, harusnya begitu, Pak. Iya, memang makanya tadi saya bilang, Pak. Jadi mungkin kan saya bilang mungkin agak aneh saya melihat permasalahan, tapi problemnya menurut saya kita ini udah tahu semua, Pak. Itu maksud saya. Saya setuju kali. Kita udah tahu semua. Bapak cerita ya ketemu ahli pembiayaan segala macam sebagainya. Terus kita tanya, ya terus apa masalahnya? Ya itu tadi, Pak, 1 2 3 itu. Balik-balik lagi dan sebagainya. Jadi pertanyaan itu kemudian menggugah cerita semua. Sebenarnya masalahnya itu lebih ke bagaimana memanage ini. Tata kelola. Tata kelolanya. Jadi apapun yang mau kita lakukan, Pak, ya. Misalnya kita lihat supply chain, rantai pasok. Biasa kita bilang awal itu ada perencanaan atau kadang-kadang yang bilang tanah dulu, ada yang bilang perencanaan dulu, terus pembangunan apa. Itu di dalam masing-masing titik itu ada tata kelola. Ya. Di masing-masing titik itu ada tata kelola. Jadi gagalnya itu sebenarnya menurut saya di manage itu. Di manage ini. Iya, itu belum besarnya, Pak. Kalau pasti ada di pembiayaan. Keseluruhannya harus di manage juga. Iya, tapi kalau berhasil memanage ini step by step, harusnya sih enggak. Harusnya enggak. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi cerita kita. Dan Karena kita kan insinyur, kita seorang insinyur selalu kan dosen kita kalau melihat tugas saja nggak beres kan langsung dicoret. Kalau kita cerita nggak beres, belum tentu dicoret. Kalau dia suka, udah cukup di sini. Yeah. Kalau konstruksi kan, kita kan sipil, nggak mana bisa. Arsitek juga sama. Yeah. Nah, jadi kalau insinyur sudah biasa menjalankan sebuah critical part project, itu sampai tuntas. Yeah. Bahwa lebih lama dari orang lain, itu sama dengan kita sekian tahun, Anda 5 tahun di TV, itu kan beda-beda. Yeah. Tapi kan sampai tuntas. Jadi kalau insinyur sih sudah biasa itu, Pak. Yeah. Cuman jangan sampai ada intervensi politik yang bukan bikin kacau. Kalau yang saya lihat di PUPR sekarang ini ya, jujur ya, memang lembaga ini tidak mampu disatukan karena kompleksitas dari perumahan itu. Yeah. Kalau kita mau jujur, PUPR dan perumahan tidak. iya, lebih kompleks mana PU sama PR? Udah jauh lebih kompleks PR. Ada miskin, ada ini, ada spekulan tanah, ada ini. Di sini kan nggak ada, Pak. Fisik. Ya kalau memang belum dibebaskan jangan bangun di situ udah. Iya. Nah, itu loh kadang-kadang nih. Bapak betul, di pembiayaan juga waktu itu Pak Dirjennya bilang sama saya, beda Pak antara air bersih jalan tol dengan perumahan. Dia bilang, perumahan itu entitas berbeda. Tingkat kompleksitasnya tinggi sekali. Jauh, Pak. Manusia dengan lingkungannya kan, Pak. Iya. Nggak bisa, Pak. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sebenarnya gitu. Ya Bapak tahu lah, jadi itulah ceritanya. Ya, makanya, jadi yang tidak... kita sangat dukung pemerintah baru ini dengan bangunan yang baru. Nah tentu Pak Bung Ade kan sangat banyak pengalaman, bantulah. Iya Pak. Nah, yang terakhir belum saya hubungkan itu dengan RPJP. Jadi tadi saya cerita pada saat kemudian skala besar itu kita masukkan dalam cerita GDAP. Saya kaget dan saya nggak senang sebenarnya baca RPJP itu. Dia ada 3 transformasi gitu. Oh coba. Nah, jadi poinnya RPJP kan tadi saya barangkali sudah sampaikan Pak. Pokoknya lah, kamu jangan bisnis as usual lah gitu kan. Iya dong. Itu. Pokoknya kamu jangan cuma membicarakan dalam level project. Itu ada tulisannya barangkali Bapak udah punya ya. Belum. Saya Silakan Pak, silakan. juga. Itu public hearing kok Pak. Ada public hearingnya. Terus Pak Suharso mengatakan berangkatlah dari faktor-faktor penghambat pembangunan. Ini kita cerita 1, 2, 3 dulu Pak. Ya, berangkatlah dari 3, jangan dari 1 lagi. Orang satunya nggak masalah gitu dan sebagainya. Nah dia punya, tapi ini menurut saya sesuatu yang menjadi kebiasaan kita Pak ya. Apa itu? Belum selesai 1 sudah pindah lagi. Jadi reformasi belum tuntas tapi sudah pindah ke transformasi, gitulah kata-katanya. Iya. Oke, ya. Tapi transformasi itu dimaknai sebagai perubahan bentuk secara besar. Apa itu? Perubahan bentuk harus berubah, gitu Pak. Jadi sekarang kita harus berubah, nggak bisa BAU lagi dan sebagainya, itu ditarakan. Jadi pada saat saya cerita Einstein apa segala macam, wah saya bilang ini ceritanya benar gitu kan. Nah kemudian diterjemahkan dengan 3 transformasi, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Dikatakan Pak tata kelola, dikatakan tata kelola itu, wah benar sebenarnya arahnya gitu. Tapi kenapa nggak dipakai? Nah saya juga harus bertanya kepada diri saya sendiri. Kenapa nggak dipakai ya? Tapi kenapa RPJP-nya spiritnya rada sama Pak ya gitu ya, dengan yang dibuat di dalam Grand Design gitu. Tapi kenapa Grand Design-nya tidak di? Yang saya tahu memang yang satu-satunya memakai sepenuhnya malah Direktorat Jenderal Pembiayaan. Oh Pak Heri TZ. Pak Heri TZ, nah dipakai di sana gitu kan dengan cerita tadi Pak, pembiayaan adaptif, reform LPT, ini masih jalan dan sebagainya. Tapi memang di Direktorat dan Perumahannya agak kurang ya, kurang di ini kan. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi mungkin bisa menjadi sebuah
pesan untuk cobalah, karena bagaimanapun juga kita membuat sesuatu kan tidak mungkin sempurna, Pak. Ya, Pasti ada kekurangan sini dan sana. dan Pak Prabowo juga menginginkan kementerian ini bukan karena untuk membengkakkan, untuk mengakomodasi, bukan. Karena melakukan penelitian terhadap, contoh ya, backlog 12 juta pada waktu 2014. Sekarang juga sama. Kalau 10 juta ya, tapi kan 10 tahun. Gitu loh. Jadi artinya dari sudut pandang pemikiran bahwa lebih kompleks rumah daripada PU. Ya, iya, Pak. Nah, itulah alasan memisahkan. Yang kedua, memang ada cita-cita Tapi betul Bapak harus hubungan dengan perkotaan, Pak. Oh iya dong. Dengan pengembangan perkotaan. Kalau enggak masalah lagi nanti. Nah, kenapa itu, Pak? Ada juga Apindo ngomong gitu. Kenapa bisa masalah kalau Loh, sekarang kan begini, Pak. Jadi kita tidak pernah bisa bercerita mengenai yang namanya. Tadi Bapak cerita kan konektivitas, aksesibilitas, sebagainya. Itu kan nggak bisa cerita dalam konteks perumahan. Harus skalanya ya. Jadi pada saat misalnya Bapak baca, perumahan itu harus terkait dengan jaringan infrastruktur perkotaan. Ya, itu dia. Nggak bisa dipisah dia. Nggak Dia nggak bisa. seperti puzzle yang bisa Nggak bisa, begitu aja ya. karena orang itu bergerak gitu. Saya gini, saya bekerja, saya mau ke sana, terus Bapak mikirkan terus dalam hanya satu lingkungan perumahan saja. Ya. Itu di peraturannya juga mengatakan demikian. Nah, saya agak, misalnya yang saya bilang pikiran-pikiran yang escaping from the old ones ya. Saya juga sering dengar sekarang lokasi perumahan semakin jauh dari pusat kota gitu, Bapak sering dengar ya. Ya, memang itu yang terjadi. Tapi saya bilang so what gitu. Terus apa? Bapak mau apa gitu? Tapi harga di tanah itu di Jakarta lebih mahal. Buat saya biarin aja, Pak. Karena gini, Pak, yang penting itu adalah aksesibilitas. Ya, walaupun kita mengatakan nanti dari sisi rendah karbon kita punya masalah ya. Tapi kalau mudah capek, sekarang Bapak kerja di Jakarta tinggal 5 aja, apa masalahnya? Maka ada park and ride dan sebagainya. Kecuali memang saya mampu mau beli tanah yang lebih dekat. Tapi kan saya punya batas kemampuan ya, jadi saya nggak apa-apa juga. Yang penting kita harus perhatikan dalam pengertian aksesibilitas dan konektivitas itu. Yang ini kata-kata kawasan perkotaan sebenarnya. Ya, yang agak salah memberikan statement kenapa di sana nggak ada masalah. Memang karena lokasi itu memang tidak punya konektivitas dengan transportasi umum. Iya, tapi ya itu yang harus jadi pikiran kita. Yang kedua menurut saya, generatornya itu jangan dipusatkan di kota terus, pindahkan saja ke daerah. Karena saya bilang gini, memang tuh orang akan kerja di kota. Apa jaminannya? Kita nggak tahu. Apa harus kerja di kota? Kemudian kita katakan, apa dia akan kerja seumur-umur di kota yang di titik itu? Belum tentu. Saya bilang orang juga kan mobile kemana-mana. Jadi misalnya Bapak katakan, oke, berarti yang namanya pusat-pusat kegiatannya barangkali kita pinggirkan untuk membagi pemerataan di dalam pengertian pengembangan perkotaan. Iya. Misalnya begitu, Pak ya. Jadi kemudian disatukan dengan cerita perumahan dan sebagainya. Tatanan itu menurut saya yang kurang. Tapi pengertian saya bilang, udah jangan masalah kan tanah di kota kemudian makin jauh segala macam. As it is, karena memang jumlah penduduknya bertambah, kebutuhan rumah kita juga semakin tinggi. Mau tinggalin di mana? Cuman yang menarik, Pak, kita ini belum ada ya mengerti yang namanya vertikal itu lebih ke kota, ya. Di frame area kita sendiri tidak, Pak. Jadi Bapak lihat konversi lahan pertaniannya tinggi kan? Ya. Tapi tidak ada dasar untuk mengatakan mereka sebaiknya bangun rumah vertikal. Bapak lihat Cina, Pak, sekarang, Pak. Udah nggak ada Pak rumah tapaknya. Iya. Gila saya bilang. Betul-betul dia jaga lingkungan, betul-betul saya nggak ngerti ya. Betul-betul yang namanya sungai itu hijau, Pak. Bingung saya. Dan rumah itu vertikal. Jadi ada yang bilang, oh tapi itu kan terlalu ini, kemudian ghost town apa segala macam. Saya bilang ada sebuah kondisi yang kemudian kita boleh melakukan suatu penilaian. Dia nggak punya masalah backlog, Pak. Dia punya masalah oversupply. Dia tidak punya masalah backlog. Iya. Jadi maunya apa sekarang? Pada suatu hari tertentu dia tidak punya masalah gitu. Iya, memang iya. Karena mereka sistem membangun rumahnya kan itu kan sangat private, Pak. Iya. Bapak mau bangun, Bapak mau bongkar, Bapak mau rubah apa segala macam. Yang penting semua orang dijamin punya rumah. Iya. Saya bingung kok bisa ya punya rumah-rumah itu bertingkat segala macam. Saya pernah baru ngerjakan di Tangerang itu, saya nggak bingung juga, Pak. Ternyata KLB-nya rendah sekali sehingga cuman membuat
yang mungkin dibangun bertingkat itu cuma 2 lantai. Padahal si pengembangnya pengen low-rise di pinggiran Pak ya, dekatnya kota Tenjo segala macam. Kan sudah perlu Pak, daripada Bapak makan lahan pertanian, Terus? belum dapat. Jadi daerahnya sendiri belum sadar cerita ini. Gitu. Oh ya. Bahasanya kita membangun sekarang itu sebaiknya sudah Vertikal. jangan bilang high lah, paling tidak low rise dan Low rise lah, sebagainya. 5 Karena, lantai. ya orang masih bisa nggak usah pakai lift dan sebagainya gitu kan. Kalau 4 lantai masih nggak perlu ya? Kalau saya bilang low rise itu 4 Pak. Ya, di atas itu harus ya. Iya, di atas itu harus. Dan pada saat masuk ke dalam cerita itu kita punya masalah maintenance Pak, operasional. Kalau apa? Kalau 8 Ada lantai? lift apa segala macam kan. Oh iya dong, kalau di atas 5. Nah, jadi lebih baik yang bisa orang jalan kaki dulu aja kalau di situ. Karena itu pasti cost-nya lebih murah. Nah, tapi kalau misalnya dia di Halim misalnya, apa bukan high rise lebih bagus ya harusnya? High rise lebih bagus. Oh, karena dia sudah ada Iya. link transportation ya. Iya. Nah, saya pernah bicara dengan DKI, Pak. Saya bilang gini, sebenarnya salah satu potensi terbesar untuk bikin penyelesaian kumuh sekaligus cerita mengenai vertikalisasi itu membenahi kumuh, Pak. Kumuh-kumuh yang apalagi di lahan-lahan yang ilegal gitu kan. Logikanya begini kan, saya cerita sama waktu itu Mbak Yani itu dari putih gubernurnya kan. Mbak, saya bilang bagaimana kalau si kumuh ini jadi 100 itu kan kadang-kadang terendam air segala macam di Cipinang Muara apa di mana gitu. Bapak bikin saja jadi dinaikkan, bikinkan 20%, bikinkan vertikal. Jadi kita punya bangunan, kita punya daerah hijau segala macam. Satu kita dapat bangun rumah, satu kita dapat RTH, Pak. Ya, apa dia bilang? Dengan membenahi kumuh. Apa dia bilang? Ya diperhatikan lah gitu. Saya bilang beresin kumuh tuh. Ya emang susah, bukan gampang, nggak sebalik telapak tangan. Tapi saya bilang itu kan potensi, Pak. Ya, Kenapa tidak Bapak lakukan itu? Jadikan 20%, 80% jadikan hijau. Saya dapat RTH, kan kurang Pak. Runoff kita kan tinggi sekali di Jakarta. Betul. Misalnya, jadi yang dibilang game changer menurut saya, atau dibilang inovasi itu, kita harus berani berpikir seperti itu. Dan kalau saya lihat dari struktur pemerintahan yang ada, ya Pak ya, faktor perubah itu adanya di level nasional. Balik lagi tadi, mindset Indonesia ini kebanyakan begitu. Kalau berhasil di Jakarta, dia akan copy paste. Tapi sebaliknya kalau orang mindset Jakarta yang old school tadi, membuat daerahnya nggak pernah setara dengan dia, itu yang Pak. Jadi contoh yang kayak gitu Pak. Contoh kalau ada dari Presiden Prabowo itu ada, oh tolong bikin gini, nah dikirim orang Kementerian Perumahan di sana, saya kira pasti dia, oh silakan Pak. Karena mereka ada semua, pengetahuan ada semua. Yeah. Cuman inisiasi itu selalu harus datang dari pusat. Itu makanya saya katakan pusat ini nggak boleh jadi minta dilayani, jangan. Yeah. Harus melayani. Waktu itu Pak Prabowo bilang ada 150 pasar, bangun aja di situ semua rusun. Nah saya bilang ada Pak berhasil salah satu di Pasar Rumput. Tapi habis itu nggak ada lagi. Kenapa bisa gitu? Ya itulah Pak. Saya bilang pernah nggak Pak? Iya. Kenapa nggak di copy paste saja? Nah itu. PD Pasar, Saranajaya. Ya, berarti apa? Ada faktor inisiasi, faktor targeting dari sudut usernya, tapi juga ada faktor pengawasan, motivasi dari atasannya. Nah, atasan itu ya presiden, gitu loh Pak. Menurut saya gitu. Ya. Jadi presiden, kementerian tupoksinya menjalankan visi presiden. 3 juta, udah. Sekarang Jakarta dulu, 500.000 contoh nih, atau 250.000 lah. Udah, kolaborasi udah. Iya. Apa yang mau dikasih? Apakah APBN sebagian apalah? Ya. Tapi menterinya harus kulonuon sama si gubernurnya, karena gubernurnya dipilih rakyat, menterinya dipilih presiden beda. Iya. Nah, tapi kalau menterinya merasa begini ya, kalau dia kan ada ya. Iya. Jadi bukan hanya ego sektoral, Pak. Ego personal. Iya. Jadi sebenarnya yang saya katakan sebagai tata kelola kolaboratif itu ya bagaimana caranya kita berkolaborasi. Sebenarnya di situ menurut saya kelemahan kita. Iya. Jadi kalau itu tidak ada pembenahan ke arah sana, ya, bukan ada masalah pertanahan apa saya semuanya ada, tapi kita penuh dengan konsep Pak. Enggak, tapi kan Bapak tadi saya setuju. Saya sangat senang sama ide Bapak. Dari perencanaan sampai finishes properti atau rumah, house. Dia akan menjalani desain ini. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, yang mau sukses ini siapa? Di tengah ini atau yang menginisiasi? Yang menginisiasi dong. Yeah. Siapa? Presiden. Makanya Kepres, nah Kepmen, tapi mennya itu harus terus jalan sampai dia
3 juta gitu loh. Loh iya dong Pak. Iya. Bahwa dia dikaruniai seperti itu, terus dikasih beban harus menghadap, menjelaskan lah kayak tadi itu. Kayak yang Bapak lakukan ke Ibu Yani dengan ya, Wagub itu. Itu harus dilakukan oleh paling tidak orang-orangnya Menteri Perumahan tuh jalan. Ya. Nah, kalau nanti dia butuh Pak, kamu ya udah nggak masalah. Tapi paling tidak diperhatikan bahwa yang menentukan suksesnya itu bukan orang itu, Pak. Ya, orang yang menginisiasi dan orang yang menginginkan. Siapa? Kementerian Perumahan. Iya. Jadi itu bukan jadi alasan, Pak. Iya. Harusnya ya. Iya. Kalau di luar itu menjadi obstacles, ya ngeri-ngeri sedap. Ya, jangan-jangan nggak jadi, Pak, berhenti di tengah jalan. Ya berarti kan orangnya, Pak. Iya. Setuju kan? Setuju. Jadi Ya. di antara yang namanya bahasa saya itu di antara yang namanya saya kan pernah masalahkan pentahelix, Pak. Bapak pernah dengar ya pentahelix? Iya, iya, tahu, Saya tahu. bilang nggak ada tuh, saya bilang gitu. Saya kadang-kadang suka menggoda. Stakeholder saya emang cuma 3, saya bilang. Jangan ditambah-tambah. Gitu. Pemerintah, masyarakat, dan karena gini, Pak. Yang menjadi masalah dalam kolaborasi adalah menyatunya 3 pikiran ini. Iya, memang. Itu, Pak. Kalau Bapak tambah 1 lagi dan membawa pikiran sendiri, makin harus ada 4 yang dijadikan Iya. satu. Misalnya saya ambil contoh, mohon maaf, perguruan tinggi. Pasti dia bela masyarakat. Menurut saya nggak boleh begitu posisinya. Lo bener. Dia harus seimbang ya. Loh, Pak. Sekarang ribut PKN, Pulau Rempang, kemudian di mana daerah Nusa Tenggara segala macam. Antara investasi dengan adat. Saya bilang nggak boleh ada yang menang namanya kolaborasi itu ya. Karena kolaborasi itu, Pak, pemaknaannya itu adalah saling mengisi. Iya, iya. Beda dengan kemitraan. Ya, Jadi oh. beda, Pak. Kalau kemitraan itu kan bahasa Inggrisnya juga partnership. Harus saling menguntungkan. Oh. Kalau ini harus saling mengisi, collaboration itu. Jadi saya tidak perlu untung Collab. karena saya punya program itu, tapi nyetel dengan programnya situlah gitu kan dan sebagainya. Ini menurut saya yang penting di dalam collaboration itu. Jadi tidak boleh ada pihak yang kemudian mempunyai suatu ininya sendiri. Saya bilang lebih baik siapapun yang ingin ikut, posisikanlah jadi integrator, Pak. Jadi gimana nyambung ini? Karena kita kembali lagi kan, wah ini gimana masyarakat dirugikan segala macam. Tapi nggak pernah dengarkan investor dirugikan, nggak, Pak ya? Enggak. Loh, saya sebagai investor, ya. Sekarang saya gampang aja, Bapak sebagai investor jangan saya gitu kan. Bapak kan milih nguntungkan di sini apa nguntungkan Iya di dong, sana. iya, iya. Gitu aja sederhana, Pak. Kalau kamu maunya gitu, berang menguntungkan ya sudah, saya nggak jadi. Akhirnya tidak jadi gitu kan. Ceritanya seperti itu. Jadi hal-hal ini menurut saya terkait dengan cerita mindset itu. Tapi kita satu pikiran kayaknya. Karena bisa ngomong ngomong hal-hal yang tidak terlalu menarik di mata penonton ya. Tapi bisa berapa? 1 jam. Biasanya podcast itu cuma 30 ya, 38 gitu. Tapi luar biasa nih. Curan-curan, Pak. Iya, bukan. Tapi maksudnya ya masih banyak yang dikolaborasikan. Ini saya belum cerita semua, makanya Iya, saya iya, waktu itu ketemu